berawal dari getaran. Contoh kita bicara A, B, C, ada getarannya kan? Nah, jadi kesimpulannya bunyi itu berawal dari getaran. Oke, selanjutnya ada berapa sih jenis sumber bunyi ya? Jadi sumber bunyi itu ada 3 jenis ya, ada 3 jenis. Yang pertama adalah infrasonik, yang kedua audiosonik, yang ketiga ultrasonik. Oke? Bunyi infrasonik ya kan merupakan sebuah sumber bunyi yang kekuatannya adalah kurang dari 20 Hz kayak gitu. Hanya bisa didengarkan oleh hewan-hewan tertentu. Coba cek berikut ya. Lalu bagaimana dengan bunyi yang ultrasonik kayak gitu? Ini lebih parah, ini lebih keras lagi, telinga manusia nggak akan sanggup mendengarkan. Kalau mendengarkan bisa jebol telinga kita, nggak akan kuat, ada keterbatasannya ya. Jadi kalau ultrasonik, namanya ultra, dia ini kekuatannya lebih dari 20.000 Hz. Yang bisa mendengarkan hanyalah hewan-hewan lumba-lumba. Nah, kalau yang audiosonik ya, kekuatannya adalah 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ini yang bisa didengarkan oleh manusia. Kalau yang infrasonik tadi ya, yang 20 Hz kurang dari 20 Hz ini nggak bisa dengerin manusia. Manusia nggak sanggup mendengarkan itu, terlalu pelan suaranya ya, makanya kita nggak bisa dengar mereka ini ngomong apa sih gitu. Misalnya ya gajah, dia tuh ngomong apa sih, aku nggak paham gitu, karena suara dia hanyalah kurang dari 20 Hz, sedangkan manusia hanya bisa mendengar 20 Hz sampai 20.000 Hz, ada minimal dan ada maksimalnya kayak gitu. Makanya kalau gajah dia cuma denger kayak gitu, itu udah paling keras 20 Hz. Ada di bawahnya lagi ketika dia bicara sama teman-temannya ya, dia ini pakai suara yang antara 0 sampai 20 Hz. Makanya audiosonik ini kekuatannya adalah 20 Hz sampai 20.000 Hz yang hanya bisa didengarkan oleh manusia. Oke. Yang keempat adalah Yang keempat adalah manfaatnya. Apa sih manfaat bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, bunyi ultrasonik? Manfaat buat kita sehari-hari itu apa? Kita wajib tahu dong. Simak selanjutnya. Nah, seperti gambar sebelumnya dan animasi sebelumnya yang Bu Guru tampilkan tadi ya. Jadi infrasonik bisa digunakan sebagai media untuk mengecek janin dalam kandungan. Tahu kan, bayi dalam kandungan kita nggak dengar suaranya kayak gimana, karena kekuatan kita adalah audiosonik. Sedangkan baby atau bayi yang di dalam kandungan para bunda itu ya kan, kekuatannya adalah infrasonik kan, di dalam perut. Makanya dibutuhkan alat namanya alto USG. Nah, ini nih yang namanya sumber bunyi infrasonik bisa digunakan untuk alat USG. Paham? Itu contoh yang pertama. Nah, yang terakhir adalah sumber bunyi yang audiosonik yang layaknya kita dengar kayak sekarang ini. Banyak sekali contohnya, misalnya musik ya, dipetik-petik, mungkin gitar, kemudian digesek kayak biola, kemudian rebana ditabuh-tabuh, kemudian kita bicara kayak gini, ini audiosonik, kekuatannya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Oke, sekarang udah paham ya contoh-contoh perbedaan dari infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Kapal harusnya ada ya, kalau Bu Guru mabuk naik kapal. Nah,
Contoh kalau kita pengen tahu kedalaman laut ya, ini sudah bukan infrasonik tapi ini ultrasonik ya, yang ultrasonik dulu. Jadi ketika kita pengen mengukur kedalaman laut, kita nggak perlu nyemplung ke dalam ya, kita bisa menggunakan tadi kekuatan ultrasonik, kita buat menjadi sebuah alat. Oke? Gelombang bunyi ultrasonik bisa digunakan untuk mengukur kedalaman air laut. Ini adalah alatnya yang bernama echosonder. Nah, alat yang digunakan namanya adalah echosonder. Nah, alat ini digunakan untuk mengetahui kedalaman air laut, yang menggunakan pendeteksiannya ini menggunakan sumber bunyi ultrasonik gitu, karena kekuatan ultrasonik kan lebih dari 20.000 Hz. Nah, makanya echosonder ini merupakan alat yang bisa digunakan untuk mengukur kedalaman air laut tanpa kita harus nyemplung. Oke?